Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratna Purwati sebagai moderator dari kelompok 1, dan rekan saya Siti Fatimah yang akan menyampaikan juga materinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kelompok kami akan mempresentasikan tentang logika. Oke, yang akan disampaikan pertama oleh saya. Poin A, pengertian logika. Logika adalah dalam bahasa Latin yang berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Istilah lain yang digunakan sebagai gantinya adalah mantik, kata Arab yang diambil dari kata kerja natako yang berarti berkata atau berucap. Secara singkat, logika berarti ilmu, kecakapan atau alat untuk berpikir lurus. Sebagai ilmu, logika disebut sebagai logika episteme atau bahasa Latinnya logika scientia, yaitu logika adalah sepenuhnya suatu jenis pengetahuan rasional atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir luas, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kecakapan rasional untuk mengetahui, dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Oleh karena itu, logika terkait erat dengan hal-hal seperti pengertian, keputusan, penyimpulan, dan silogisme. Logika sebagai ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Penalaran adalah proses pemikiran manusia yang berusaha tiba pada pernyataan baru yang merupakan kelanjutan runtut dari pernyataan lain yang telah diketahui atau premis yang nanti akan diturunkan kesimpulan. Poin B, asas-asas pemikiran. Asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Asas-asas ini dibagi keseluruhan berpikir adalah mutlak, dan salah benarnya suatu pemikiran tergantung terlaksana tidaknya asas-asas ini. Asas ini adalah asas dari pengetahuan dan ilmu. Asas ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, asas identitas. Asas ini prinsipnya mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Yang kedua, asas kontradiksi. Prinsip asas ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Yang ketiga, asas penolakan kemungkinan ketiga, yaitu asas ini berprinsip bahwa antara pengakuan dan pengingkaran sebenarnya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak, karena itu di samping tidak mungkin benar keduanya dan tidak mungkin salah keduanya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Siti Fatimah. Kepadanya dipersilahkan. Macam-macam logika. Logika dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, logika naturalis. Logika naturalis adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum mendapat
pengaruh-pengaruh dari luar, yakni keinginan-keinginan dan kecenderungan yang lebih subjektif. Yang kedua, logika artifisialis atau logika ilmiah. Logika ilmiah ini menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Dengan adanya pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Cara mendapatkan kebenaran. Ada dua cara berpikir yang dapat digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yaitu metode induksi dan metode deduksi. Induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas, diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Deduksi adalah berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Manfaat logika. Logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Dalam segala aktivitas berpikir dan bertindak, manusia mendasarkan diri atas prinsip ini. Logika menyampaikan kepada berpikir benar, lepas dari berbagai prasangka, emosi, dan keyakinan seseorang. Karena itu, ia mendidik manusia bersifat objektif, tegas, dan berani, suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. Baik, saya akan menyimpulkan presentasi yang telah kami sampaikan. Kesimpulan, logika adalah suatu jenis pengetahuan rasional atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Logika juga membantu manusia berpikir lurus, efisiensi, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.